Bab LAR, struktur pasar. Pasar bukan tempat untung-untungan. Ini medan perang terstruktur. Di mana setiap gerakan harga adalah taktik, setiap tren adalah strategi. Tapi 95% trader hanya melihat garis-garis acak, seperti anak kecil menatap hieroglif Mesir. Munehisa Homa tidak trading di pasar. Dia menari di atas warna tulang belakang musuhnya. Membaca struktur seperti membaca takdir. Jika Anda masih gagal melihat pola besar di balik candlestick, Anda bukan trader. Anda korban yang sedang antre di lubang kubur. Bab ini akan membakar mata Anda. Siap atau tidak, mari masuk ke laboratorium rahasia struktur pasar dan siapkan diri untuk diprogram ulang. Bagian 1, DNA pasar, bagaimana Homa membaca tulang punggung pasar. Struktur pasar adalah kerangka tak terlihat. Homa menyebutnya Sakata no Kumo, awan Sakata. Bukan awan biasa, tapi jejak nafas naga yang mengendalikan harga. Yang 1. Trend lines, garis tren. Bukan garis lurus. Ini tali pengikat mayat. Homa menggambar tren bukan dengan ruler, tapi dengan darah musuh. Setiap kali harga menyentuh tren, itu pertanda pertempuran baru. 2. Garnam Support and Resistance. Level support bukan angka. Ini kuburan trader. Resistance bukan penghalang. Ini panggung manipulasi. Di tahun 1710, Homa sengaja menembus level resistance palsu di pasar beras Osaka, menghancurkan ribuan pedagang. Hari ini, institusi melakukan hal yang sama di saham Goto. Apakah Anda korban? Pertanyaan untuk Anda. Berapa kali Anda masuk posisi di support kuat hanya untuk melihat harga jatuh lebih dalam? Itu bukan kesalahan pasar. Itu bukti Anda buta struktur. Homa akan tertawa. Mereka masih percaya garis? Bagian 2, market phase, tahap di mana darah diperdagangkan. Pasar punya siklus hidup, dan Anda harus jadi pemburu yang tahu kapan membunuh. 1. Akumulasi. Fase di mana institusi mengumpulkan mayat. Candlesticks bergerak sideways, volume rendah. Pemula bilang, pasar sepi. Homa bilang, mereka sedang menyiapkan peti mati. 2. Markup manipulasi. Harga naik dengan volume tinggi. Tapi ini bukan kenaikan, ini panggung sandiwara. Contoh, saat Bitcoin naik dari 20k ke 30k, itu bukan bullish, itu jebakan likuiditas. Retail trader membeli, institusi menjual. Anda di tim mana? 3. Distribusi. Fase di institusi menjual mimpi. Pola double top, head and shoulders muncul, volume tinggi, tapi harga stagnan, tanda bahaya. 4. Markdown pembantaian. ARN. Harga jatuh, volume meledak. Disinilah darah mengalir. Trader pemula panic selling. Homa membeli murah. Personal story. Seorang trader saham, sebut saja Budi, kehilangan 800 juta per tahun karena tidak paham fase. Dia beli saham BBCA di fase distribusi, mengira itu harga diskon. 2 minggu kemudian, harganya anjlok 25%. Kenapa? Karena dia tidak lihat volume manipulasi yang sudah Homa peringatkan 300 tahun lalu. Bagian 3, volume, darah yang mengalir di balik candlesticks. Volume bukan angka, ini denyut nadi pasar. Homa mengukur volume dengan ember beras di pasar Osaka. Hari ini Anda punya volume profile, tapi tetap saja buta. Volume tinggi di support. Bisa jadi akumulasi atau breakdown. Homa berkata, lihat candle penutup. Jika merah, itu bukan support, itu jebakan. Volume rendah di resistance. Bukan tanda gagal, ini akrobat institusi. Contoh, saham TLKM sering uji resistance dengan volume tipis sebelum breakout. Pertanyaan mematikan. Berapa banyak uang Anda yang lenyap karena mengabaikan volume? Homa tahu, volume adalah suara Tuhan di pasar. Jika Anda tidak mendengarnya, Anda berdagang dengan tuli. Bagian 4, struktur modern versus Homa, siapa yang lebih buas? Zaman sekarang, Anda punya algoritma, VWAP, dan market profile. Tapi struktur pasar masih sama seperti tahun 1700-an. High Frequency Trading, HFT.
bukan musuh, ini alat Homa modern. Mereka menciptakan fake structure untuk menjerat Anda. Retail versus institusi. Nih, retail trader melihat support resistance di chart. Institusi membuatnya dengan algoritma. Contoh, saham AMZN sering di stop hunt di level psikologis $100. Jika Homa hidup, dia akan tertawa melihat Anda terjebak di sana. Homa tidak perlu algoritma. Dia punya budak pasar yang diperintah dengan rumor. Anda punya Telegram signal group yang isinya bocah 19 tahun. Siapa yang lebih berkuasa? Retail versus institusi. Retail trader melihat support resistance di chart. Institusi membuatnya dengan algoritma. Efek suara, mesin cetak uang. Contoh, saham AMZN sering di stop hunt was di level psikologis $100. Jika Homa hidup, dia akan tertawa melihat Anda terjebak di sana. Homa tidak perlu algoritma, dia punya budak pasar yang diperintah dengan rumor. Anda punya Telegram signal group yang isinya bocah 19 tahun. Siapa yang lebih berkuasa? Jika besok Anda membuka grafik dan masih menggambar garis tren asal-asalan, Anda layak bangkrut. Ya, tugas Anda 1. Hapus semua indikator. Fokus pada harga, volume, struktur. 2. Analisis 3 aset yang pernah membuat Anda rugi. Cari di fase mana Anda salah masuk. 3. Trade hanya di fase akumulasi dan markup ciu, abaikan yang lain. Homa menghabiskan 15 tahun memetakan struktur pasar. Anda mau menghabiskan berapa lama? Jika dalam 24 jam Anda belum mulai analisis ulang, keluar dari trading. Pasar bukan tempat untuk pengemis. Struktur pasar adalah hukum. Melanggar, Anda akan dihukum. Memahami, Anda akan jadi hakim. Sekarang, hakimi diri Anda sendiri. Bab 6. Waktu bingkai dan analisis bawah. Waktu bukan sekadar angka. Ini mighty senjata pembunuh yang diam-diam merenggut uang Anda. Di pasar, setiap detik adalah medan perang, setiap menit adalah strategi. Tapi 99% trader gagal karena buta waktu. Mereka seperti pilot yang terbang tanpa jam, hanya mengandalkan firasat. Munehisa Homa tidak pernah melihat grafik harian. Dia menyusup ke dalam waktu, menganalisis pergerakan pasar dari bingkai terkecil sampai yang paling brutal. Jika Anda masih trading di time frame acak, Anda bukan pejuang, Anda budak algoritma yang menunggu dihancurkan. Bab ini akan memaksa Anda membongkar arloji jiwa Anda sendiri. Siap atau tidak, mari selami labirin waktu. Dan temukan siapa sebenarnya Anda di balik candlestick. Bagian 1. Anatomi time frame. Dari detik ke dekade, mana yang menentukan hidup mati? Time frame bukan pilihan, ini takdir. 1. Tick chart. Di sini, pasar bernafas seperti ular. Setiap tick adalah denyut nadi yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Homa menyebut ini jurus silent killer. Hanya algo trading modern yang bertahan di sini. 2. 1 menit, 15 menit, perang gerilya. Arena bagi psycho trader yang ingin bunuh diri. Pola candlestick di sini adalah bayangan palsu. Institusi sengaja menciptakan noise untuk menjerat retail. Efek, suara, senapan mesin. Contoh, Bitcoin di time frame sama menit. Setiap breakout adalah fake out. Jika Anda trading di sini, Anda bukan pejuang, Anda target tembak. 3. Kastuo, Nujem, 4 jam, zona nyaman pembunuh. Disinilah Homa berburu. Cukup lambat untuk membaca psikologi, cukup cepat untuk memanfaatkan ketamakan. Pola seperti engulfing atau harami berbicara jujur di sini. 4. Harian, mingguan, peta perang. Sebenarnya, level ini adalah cermin institusi. Di sini, support dan resistance bukan garis, tapi tembok darah. Jika Anda tidak bisa membaca time frame harian, tutup akun trading sekarang. Pertanyaan untuk Anda. Di time frame mana Anda paling sering loss? Jika jawabannya 1 menit, Anda sudah mati sebelum berperang. Bagian 2. Multi-time frame analysis. Cara membaca pikiran pasar. Seperti Homa. Analisis multi-time frame bukan teori.
Ini ritual. Langkah 1. Lihat dari atas, time frame besar. Contoh, analisis grafik mingguan untuk melihat tren utama. Jika mingguan bullish, jangan pernah sell di time frame kecil, itu bunuh diri. Langkah 2. Tenggelam ke bawah, time frame kecil. Contoh, cari entry point di grafik 1 jam. Homa berkata, entry di waktu yang salah adalah awal kekalahan. Langkah 3. Konfirmasi dengan volume. Volume di time frame kecil harus sejalan dengan time frame besar. Jika tidak, itu jebakan seperti hantu di tengah hari. A personal story. Seorang trader emas, sebut saja Agus, rugi 1,5 miliar karena mengabaikan time frame besar. Dia masuk sell di grafik 15 menit saat tren mingguan sedang bullish. Hasilnya, margin call dalam 3 jam. Homa menggunakan metode ini dengan grafik beras harian dan catatan cuaca per jam. Anda punya 10 monitor, tidak ada alasan untuk gagal. Bagian 3. Analisis bawah, membaca jejak darah yang tidak terlihat. Analisis bawah adalah seni mengupas kulit pasar. 1. Order flow, aliran order. Bukan sekadar bid ask, ini jejak kaki institusi. Homa membaca ini dengan menguping percakapan pedagang beras. Anda cukup lihat level 2 data. Dated. 2. Volume profile. Area dengan volume tinggi adalah kuburan atau harta karun. Contoh, jika harga kembali ke point of control, POC, itu pertanda akumulasi atau distribusi. 3. Market depth, kedalaman pasar. Lihat dinding beli, jual. Tapi hati-hati, itu bisa hantu algoritma. Homa akan berkata, dinding terbesar adalah yang pertama runtuh. Pertanyaan mematikan. Berapa kali Anda masuk posisi tanpa melihat order flow? Jika jawabannya sering, Anda bukan trader, Anda donatur pasar. Bagian 4. Kesalahan time frame yang membunuh 98% trader. Kesalahan ini lebih kejam dari pedang samurai. 1. Time frame. Hopping. Loncat dari 1 menit ke harian seperti minum racun sambil berharap jadi kebal. Pilih 1 time frame dominan dan patuhi seperti nyawa Anda. Asu mengabaikan. Session time. Pasar London, New York, Asia. Setiap sesi punya kepribadian iblis. Contoh, trading EURUSD di sesi Asia, itu bunuh diri. 3. Over analysis di time frame. Kecil. Grafik 1 menit penuh kebisingan setan. Homa hanya melihat time frame kecil untuk konfirmasi eksekusi. Bukan analisis, bukanan. Kisah berdarah. Seorang trader saham, sebut saja Rina, terjebak di time frame 5 menit saat saham BBCA crash 2020. Dia tidak lihat grafik mingguan yang sudah memberi sinyal bearish. Hasilnya, 400 juta lenyap dalam 2 hari. Jika besok Anda masih trading tanpa ritual time frame, Anda layak bangkrut. Tugas Anda, 1. Hapus semua time frame, kecuali 1 besar, contoh harian, dan 1 kecil, contoh 1 jam. 2. Analisis 3 trade gagal. Anda, di time frame mana kesalahan terjadi? Buat 3. Gunakan alarm waktu untuk sesi pasar. Jika melanggar, hukum diri Anda. Homa tidur hanya 3 jam sehari untuk memantau time frame pasar beras. Anda mau berkorban seberapa jauh? Jika dalam 24 jam Anda belum mengatur time frame, keluar dari trading, Anda tidak pantas menang. Waktu adalah pedang. Jika Anda tidak mengasahnya, ia akan memenggal Anda. Sekarang, pilih. Jadi algo atau jadi Homa. Strategi trading and taktik, rahasia Munehisa Homa yang tidak akan pernah Anda lupakan. Coba dengarkan baik-baik. Jika Anda berpikir bahwa trading hanyalah soal melihat grafik, mengikuti indikator, dan berharap harga naik atau turun, maka Anda belum benar-benar memahami cara bermain di dunia ini. Karena pasar tidak peduli dengan harapan Anda. Pasar tidak peduli apakah Anda ingin kaya. Pasar bahkan tidak peduli apakah Anda rugi atau untung. Satu-satunya yang peduli dengan semua itu hanyalah Anda sendiri.
Tapi apakah Anda benar-benar paham bagaimana pasar bekerja? Atau selama ini Anda hanya jadi korban dari permainan orang-orang besar? Apakah Anda selama ini hanya menjadi mangsa di tangan trader yang lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih disiplin? Hari ini saya akan membahas strategi dan taktik Munehisa Homma, pria yang tidak hanya membaca candlestick, tetapi juga memahami bagaimana psikologi manusia tercermin dalam pergerakan harga. Bagian 1. Strategi mengendalikan pasar, bukan dikendalikan pasar. Ada dua jenis trader di dunia ini. 1. Mereka yang mengendalikan pasar. 2. Mereka yang dikendalikan oleh pasar. Sekarang, tanyakan pada diri Anda sendiri. Anda ada di kelompok yang mana? Apakah Anda merasa setiap keputusan trading Anda adalah sesuatu yang Anda kendalikan? Atau justru Anda seperti boneka yang selalu bereaksi terhadap apa yang terjadi di layar? Munehisa Homma tidak pernah membiarkan dirinya dikendalikan oleh pasar. Sebaliknya, ia memanfaatkan informasi yang diberikan oleh candlestick untuk membaca psikologi pasar, ketakutan, keserakahan, dan kebodohan manusia. Kebanyakan trader hari ini hanya melihat candlestick sebagai sekumpulan grafik naik turun tanpa arti. Mereka mencari pola tanpa memahami makna psikologis di balik pola itu. Tapi Homma, dia membaca candlestick seperti membaca isi kepala semua trader di pasar, dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Bagian 2. Teknik entry yang mematikan, gabungan logika dan psikologi pasar. Apakah Anda pernah masuk ke pasar, merasa percaya diri, lalu tiba-tiba harga berbalik arah dan menghancurkan modal Anda? Saya tahu rasanya, dan saya juga tahu kenapa itu terjadi. Karena Anda tidak memahami struktur psikologis di balik candlestick, teknik entry yang digunakan Homma sangat sederhana, tapi mematikan. 1. Tunggu momen ketakutan atau keserakahan ekstrim di pasar. Jika pasar jatuh terlalu cepat, itu artinya orang-orang panik. Jika pasar naik terlalu cepat, itu artinya orang-orang serakah. Dan saat itu terjadi, ada peluang besar untuk mengambil posisi. 2. Gunakan pola candlestick yang menunjukkan perlawanan pasar. Contoh, doji setelah tren panjang, pin bar di area support resistance, atau engulfing yang menelan candle sebelumnya. Ini bukan hanya pola. Ini adalah refleksi dari ketidakyakinan pasar. Saat pasar ragu, Anda harus menjadi orang yang yakin. 3. Jangan masuk sebelum konfirmasi volume dan momentum. Jika Anda masuk hanya berdasarkan pola candlestick, tanpa melihat volume atau momentum, Anda hanya sedang berjudi. Pastikan ada dorongan nyata dari pasar sebelum Anda menekan tombol beli atau jual. Homma tidak pernah masuk pasar hanya karena feeling. Dia masuk ketika pasar sudah menunjukkan tanda-tanda siap berubah arah. Dan jika Anda ingin bertahan di dunia trading, Anda harus belajar membaca tanda-tanda itu. Bagian 3. Rahasia exit. Meninggalkan pasar dengan profit maksimal. Orang-orang terlalu terobsesi dengan cara masuk pasar. Tapi apakah Anda tahu? Kebanyakan trader gagal bukan karena salah entry, tapi karena salah exit. Aturan emas dari Homma. 1. Jangan terlalu lama di pasar. Semakin lama Anda berada di dalam posisi, semakin besar kemungkinan psikologi Anda mengkhianati Anda sendiri. Ambil profit saat momentum masih kuat. 2. Gunakan trailing stop dengan bijak. Jangan biarkan profit Anda berubah jadi rugi hanya karena Anda tamak. Jika harga sudah bergerak signifikan ke arah yang menguntungkan, amankan profit dengan trailing stop. 3. Keluar sebelum smart money keluar. Jika volume mulai turun, candle menunjukkan ketidakpastian, dan harga mulai bergerak sideways. Itu tanda besar bahwa pemain besar mulai keluar. Jangan jadi korban terakhir yang tertinggal di pesta yang sudah selesai. Ingat, profit diambil oleh mereka yang tahu kapan harus pergi. Dan Homma selalu pergi sebelum kerumunan sadar bahwa mereka sedang dalam masalah.